Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Cahyani dengan NIM 2001127 dari kelas Teknik Perminyakan D angkatan 2020. Saya berasal dari kelompok 4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang sudah saya lakukan dengan kode F6, yaitu yang berjudul kapasitansi dielektrik. Seperti yang kita ketahui, bahwa dunia elektronika tentunya tidak terlepas dari hal yang namanya kapasitor, di mana komponen tersebut sangat penting dalam dunia elektronika sendiri. Pemasangannya terdapat berbagai macam tipe rangkaian dan satu sama lain bisa dikombinasikan. Sering kita lihat adanya keyboard, yaitu kapasitor dengan plat sejajar. Selain itu juga, kapasitor banyak terdapat pada elektronik lainnya. Kapasitansi adalah kemampuan sebuah benda untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi disebut dengan kapasitor. Nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi oleh luasnya plat, jarak plat, dan konstanta dielektrik atau permitivitas relatif. Kapasitor atau kondensator merupakan suatu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ukuran kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik disebut kapasitansi. Salah satu jenis kapasitor berdasarkan bentuk geometrinya adalah kapasitor plat sejajar. Nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar dipengaruhi oleh bahan pengisi ruang antar plat, luas plat, dan tebal ruang antar plat. Seperti yang diungkapkan oleh Tranggono 1996, kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan diri suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan listrik. Coulomb pada abad 18 menghitung bahwa dalam satu coulomb terdapat elektron. Kemudian, Michel Faraday membuat definisi bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat sejumlah elektron yang memiliki muatan total 1 coulomb. Basar 2012 mengungkapkan bahwa kapasitansi kapasitor merupakan perbandingan besarnya muatan pada setiap penghantar dengan perbedaan potensial di antara penghantarnya. Kapasitor merupakan komponen elektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor sendiri ditemukan oleh Michel Faraday 1791-1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lainnya. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki atau elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif tersebut terkumpul pada ujung metal yang satunya lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif, dan sebaliknya muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisahkan oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya. Di alam bebas, fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif yang terjadi di awan. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan-muatan elektron. Coulomb pada abad 18 menghitung bahwa satu coulomb sama dengan 6,25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michel Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Yang biasa ditulis dengan rumus Q sama dengan C kali V, dengan keterangan Q yaitu besar muatan atau coulomb, C yaitu kapasitansi listrik, farad, dan V adalah besar tegangan, volt.
Praktikum kapasitansi dielektrik ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Tujuan yang kedua yaitu mengamati hubungan antar parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Dan tujuan yang ketiga adalah mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap kapasitansi. Adapun alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah PET Colorado Simulation dengan dukungan aplikasi Java, yaitu simulasi yang digunakan secara online pada praktikum fisika dasar 2 kali ini. Langkah-langkah atau metode yang bisa kita gunakan untuk menggunakan PET, yang pertama adalah kita membuka file simulasi yang telah kita unduh dari PET. Yang kedua, kita membuat rangkaian yang sudah ditentukan pada sebelumnya. Setelah itu kita mengatur beberapa nilai variabel pada simulasi tersebut, seperti nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai, yang kedua jarak antara plat, dan yang ketiga adalah luas penampang plat. Selanjutnya yang keempat adalah kita harus memperhatikan nilai dari ketiga alat ukur tersebut, yaitu kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Kemudian kita catat hasilnya pada tabel hasil simulasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kita menghitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Kemudian kita catat lagi hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana cara menggunakan simulasi PET ini dapat disimak pada video selanjutnya. Nah, ini kan udah tampil. Pertama kita tampilkan dulu muatan platnya, kita tandai sama kapasitansi. Setelah itu kan nanti udah muncul semua tuh apa-apa aja yang diperlukan. Nah, baru kita bisa mulai ngerjakan. Nah, di sini luas platnya atau A-nya sesuai dengan ketentuan itu 120, setiap penambahan 20 sampai dengan 300. Nah, itu udah diatur kan 120, karena susah jadi 119, susah banget ngapasinnya. Nah, baru sudah tuh 119,0 mm. Nah, lanjut ke D-nya atau jarak antar platnya. Itu kan ketentuannya 7. Karena ini mau ngepasin di 7 juga susah, jadi kita pakai 6,9 atau yang mendekati juga lah, 7,1 juga bisa. Tapi sini kita pakai 6,9 mm aja dulu. Nah, jadi A-nya 119,0, D-nya 6,9. Jadi kapasitansinya yang ada itu 1,52 dikali 10 minus 13 F. Nah, itu untuk yang pertama. Lanjut. Sesudah untuk yang kedua itu kan misalnya penambahan jarak antar platnya 5 mm, penambahan ya jarak antar platnya 5 mm. Atur dulu, susah banget ngepasinnya. Nah, udah 5 mm. Terus itu penambahan 0,2 mm sampai dengan 7 meter. Sampai dengan 7 mm. Nah, sudah itu jarak antar platnya kan. Nah, baru selanjutnya kita mengatur luas platnya. Nah, luas platnya itu kan 119. Sebenarnya 120, karena nggak bisa 120, ini 119, diterima hasil 2,11 dikali 10 minus 13 F. Nah, itu sudah kan tadi 119 A-nya, terus tuh D-nya 5 mm, itu dapat 2,11 kali 10 minus 13. Nah, kalau ini kita ubah lagi, coba masa platnya 120 sama D-nya kita atur ke 7. Coba kita atur sebentar ya. Luas platnya sama D-nya 7. Susahnya apa sih? Nah, sudah didapat masa platnya
120, D-nya 7, diterima hasil kapasitansinya 1,49 dikali 10 minus 13 F. Lanjut, untuk yang kedua, offsetnya di sini diatur dengan 0,0 mm. Sesudah mengatur offset 0 mm, terus tuh jarak masa luas platnya itu kan kita tentunya 120 mm, karena nggak bisa jadi 119,0 mm. Terus tuh jarak antar platnya kan sebenarnya 7, karena nggak bisa juga jadinya 7,1. Sudah itu diatur, diterima hasil kapasitansi 0,74 dikali 10 minus 12 F. Itu. Baik, itulah video untuk tata cara menggunakan simulasi PET Colorado. Yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang dapat kita tarik dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, kapasitansi adalah kemampuan sebuah benda untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi disebut dengan kapasitor. Yang kedua, parameter jarak dan luas sangat berpengaruh terhadap besarnya kapasitansi. Kesimpulan yang ketiga atau kesimpulan yang terakhir adalah prinsip kapasitansi suatu kapasitor, yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik, sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan pada permukaan kapasitor. Itu tadi kesimpulannya. Selanjutnya kita masuk ke saran. Untuk saran yang pertama, sebelum melakukan praktikum, sebaiknya membaca modul yang telah diberikan dan mempelajarinya, agar memudahkan kita dan kita juga menjadi paham saat mengambil data di simulasi PET. Saran yang kedua, sebaiknya praktikum dilakukan secara tatap muka langsung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga pemahaman yang lebih. Yang ketiga, minimnya buku fisika universitas dan jurnal-jurnal yang didapatkan, sehingga data yang diperoleh untuk dasar teori dan pendahuluan sedikit. Sebaiknya diberikan sumber-sumber untuk memperoleh pencarian data. Yang keempat, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang lebih baik. Saran saya yang terakhir adalah teliti pada saat mengatur nilai variabel seperti luas permukaan, plat, dan jarak antar plat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video praktikum saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena masih banyak terdapat kekurangan pada laporan saya serta dalam video saya kali ini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.